yang beliau adalah ketuanya bahasa Inggris. Ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa teaching for transfer or teaching for meaning involve enabling student not only to remember and understand, ya, tapi but also to use knowledge in increasingly more complex way. Nah, jadi seluruhnya berdasarkan pada Anderson and Cradwell, yaitu taksonomi belum revisi. Maka di sini penjelasannya semua berasal dari ini, ya. Maka dia mengambil what knowledge taksonomi, ya. Dia menjelaskan seperti yang jelaskan minggu yang lalu, ini bermacam-macam taksonomi yang melandasi, ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga kemudian berubah, terutama taksonomi belum revisi yang berubah sampai di-create. Sehingga beliau juga menyampaikan ada juga there are other taxonomies, ini seperti yang saya jelaskan Marzano, Pickering, McTighe minggu yang lalu, ya, yang sudah saya sampaikan. Kemudian Marzano, Kendall, kemudian Webb, ya sudah saya sampaikan semuanya. Yang kalau kita lihat di sini akhirnya memperluas pemahaman tentang higher order thinking skills, ya, tentang Hodge ini. Intinya ada di situ, ya. Tapi kemudian di pembahasan berikutnya untuk transfer ini, dia tidak menggunakan taksonomi seperti yang dituliskan di buku ini, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan dengan detail, masing-masing ini yang dijelaskan oleh oleh Susan ini, Brookhart di sini. Kemudian kita sampai di bagian yang kita sebut dengan transfer, ya. Jadi memahami ini menurut saya pokok, maka sejak dulu ini saya panjangkan, ya, agak panjang. Jadi mestinya SAP itu dirubah supaya paham dengan masing-masing dari contoh dan keterangannya. Ya. Kalau kita lihat dari keterangannya di sini tentang analisis, itu breakdown into part sudah kita bahas, ya. Kemudian fokus on question or main ideas, identify assumption, find irrelevance, judge similarities or differ, compare and contrast, ya. Nah, ini unsur-unsur pokok yang kemarin saya sampaikan, saya breakdown menjadi keterangan seperti yang ada di sini, ya. Ini sudah saya beri kode, ini lebih enak satu persatu kalian perhatikan sehingga saya mengulang sedikit, ya. Kemudian ada keterangan dari bukunya, ya. Task must include analysis level question or problem, ya. Jadi tugas yang diberikan di dalam stimulus ini harus mengandung level analisisnya, ya. Pertanyaan menurut level analisisnya. Di antaranya adalah present student with material. Ya. Jadi mesti ada satu material, ada sesuatu yang kita sampaikan, itu yang kalau dalam kerangka soal itu masuk dalam stimulus. Ya. Kemarin stimulusnya harus berfungsi. Kemudian, a student to find or describe part and how they are related. Ya. Menanyakan kepada siswa untuk mencari atau mendeskripsikan bagian-bagian konsep-konsep dan bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau konsepnya besar dipecah-pecah seperti penjelasan saya minggu yang lalu, kemudian mencari hubungan di antara bagian-bagian itu. Ya, termasuk require differentiating or organizing part reasonably. Ya, jadi kita mencari perbedaan-perbedaan, kemudian menyusun kembali perbedaan itu secara masuk akal. Termasuk yang terakhir, explain reasoning used to relate parts. Ya, menjelaskan secara nalar, ya, penjelasan bernalar dengan menggunakan bagian-bagian yang sudah dianalisis, ya. Sehingga nampak hubungan di antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang ada di dalam analisis. Jadi kalau kita lihat banyak itu kita belum masih membicarakan evaluation, creation belum. Sehingga sekali lagi fokus saya sampai bisa memahami dengan baik, ya, dengan baik
C4, C5, C6 dulu. Nanti sisanya kita pahami yang lain ya. Karena untuk guru sekali lagi pokok tahu masing-masing ini. Oke, dari tulisan-tulisan ini saya coba simpulkan kemudian seperti yang ada di bagian ini. Ya, kita mulai dari menganalisis dulu ya. Analyze. Jadi saya kemarin menyebut ada differentiating, ya, menguraikan, kemudian mengorganisir atau organizing, dan menemukan makna tersirat atau attributing. Ini sebenarnya sudah saya tulis ya, mau saya jadikan buku sehingga bisa, tapi ini masih dalam uraian ya. Insya Allah berikutnya sudah jadi buku lengkap dengan contoh soalnya. Saya belum sempat menulis ya sampai hari ini. Oke, yang pertama saya mengulang lagi menganalisis setiap bagian dari pernyataan atau materi yang disajikan dalam stimulus. Ya. Ini saya beri kode T1. Menganalisis setiap bagian dari pernyataan atau materi yang disajikan dalam stimulus. Ya. Sebentar, saya tadi kok melihat ini sebentar. Ilham, ini di kelas kuliah ya? Ilham, ada kuliah? Oh, iya. Iya, Pak. Kuliah apa? Ujian? Kuliah ini, Pak, kuliah Pak Heru. Oh, ditayang di layar besar. Iya, Pak. Oh, ya wis, tak pikir saya mengganggu kuliah yang lain, tapi seingat saya jadwalnya ini ujian ya, berarti 3/0. Oke, nggak apa-apa, silahkan lanjut. Terima kasih Ilham. Saya cuma takut nanti mengganggu Bapak Ibu dosen yang lain. Ya. Oke, saya buat detail sekarang, karena kemarin saya nyari baru ketemu ya, setelah saya tinggal ya, karena ini mata kuliah ini sebelumnya saya tidak, setelah sekian belas tahun yang lalu saya ditinggal ya. Artinya baru disampaikan lagi, saya nyari lagi ya. Oke, dari keterangan di Brughat tadi ya, sampai membaca panjang lebar, kemudian saya coba buat PowerPoint-nya, kemudian di sini kita melihat bagian-bagiannya ya. Nah, untuk yang pertama, seperti apa sih menganalisis tiap bagian dari pernyataan atau materi dalam stimulus? Ini saya beri kode T1. Kita lihat contoh soal T1. Ya. Wah, T1-nya tidak muncul. Ya. Tadi sebetulnya hampir mirip ya. Hampir mirip ini. Jadi bagian-bagiannya ini terjelaskan ya. Konsep-konsepnya ini. Karena kalau kita lihat di sini, menyimpulkan hasil analisis bagian-bagian pernyataan pada stimulus yang berdasarkan karakteristik yang diinginkan. Coba kita lihat satu contoh dulu tadi, T1 tadi. Saya perlu buka dulu. Ya pinter ya kalau masuk di kelas kan jadinya enak. Adem lagi ya. Cocok kalau puasa gini. Oh, ini untuk level berikutnya ya, saya lupa. Ini untuk identify problem solving ini. Ini sebenarnya sudah punya saya contoh banyak dari kakak kelas ya. Assessing problem solving. Oke. Nah ini. C3. Nah ini.
C4. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi yang tipe pertama jadi adalah menganalisis setiap bagian dari pernyataan atau materi yang disajikan dalam stimulus. Menganalisis setiap bagian ya. Berarti ini seperti mendeskripsikan tapi konsepnya lebih kompleks ya. Kompleks soalnya lebih banyak. Tidak seperti pada explain pada C2 itu. Hati-hati salah di situ. Nah, pada bagian ini misalnya kita masih pakai diagram fase ya, diagram fase. Nah, sudah kita lihat di sini seperti pertanyaan pertama, titik J adalah titik didih larutan dengan pelarut air. Titik J adalah titik didih larutan gula ya dengan pelarut air. Apabila konsentrasi gula dinaikkan 2 kali lipat, apa yang akan terjadi? Tentukan apa yang terjadi. Kalau konsentrasi di titik J, ya, ini jadi sesuai dengan keterangan tadi, menganalisis setiap bagian dari pernyataan atau materi yang disajikan dalam stimulus. Jadi stimulusnya dicermati satu persatu. Nah, kira-kira J ini apa ya? I ini apa ya? G ini apa ya? H ini. Kalau kemarin kita apakah G, apakah DA, apakah CF, apakah ketika menanyakan DA, apakah BE, kita hanya mengubah gambar saja. Mengubah gambar menjadi tulisan secara arti. Apakah CE, apakah apakah CF misalnya. Nah ini jelas ini masuk C2, tapi begitu kita lihat dari gambar ini, kita ingin lihat pengaruhnya kayak apa. Tidak lagi menunjukkan ini apa, tidak di level itu, tapi sekarang menjadi ini. Jadi kita harus mengamati dulu titik J itu apa. Nah, secara otomatis, secara kerangka teori, kalau Anda tidak tahu titik J, ya, yang ini direpresentasikan dengan F, ya titik F dan titik J, ya. Ini perlu pemahaman, karena kalau misalkan ini kan tekanan, ya, ini tekanan, ini titik didih ya, bukan titik didih tapi pada suhu ya, pada suhu tertentu, tekanan tertentu ya. Kalau misalnya kita salah mengidentifikasi, membedakan F dengan J, bagian-bagiannya kita tidak tahu, F itu pada tekanan 1 atmosfer. Ini kalau kita baca secara salah, J ini berarti ada tekanan 0 atmosfer. Apakah demikian dimaksudkan? Coba ada yang bisa memberi penjelasan. Berarti ini harus tahu apa D, apa A, apa DA, harus tahu C, harus tahu F, harus tahu G, tahu H, I, J, misalnya. Coba perhatikan soal ini ya. Nah. Hati-hati kalau buat soal ya. Ada yang ingin beri komentar soal ini? Yuk, silakan. Ada yang beri komentar. Secara konstruksi, betul, secara konstruksi. Berarti soal itu
terdiri dari beberapa bagian. Artinya stimulus yang saya berikan itu tidak hanya mengarah pada satu konsep. Silakan. Sing celing mau sapa? Ah, ayo, kok gak ono rek? Kak Sito. Bener ini loh, saya sering mengamati bahkan soal ujian nasional pun, makanya ketika dulu beberapa tahun ya pernah ditunjuk menjadi semacam penyelia ya, menunggu Bapak Ibu guru yang buat soal ujian nasional. Saya beberapa kali ditunjuk menjadi penyelia untuk SMK ya, soal-soal kimia SMK pada saat jaya-jayanya SMK dulu ya. Itu ngoreksi kayak gini itu perlu. Nah, kalau kalian nanti menjadi wakakur atau menjadi guru harus profesional, harus tahu ya. Jadi sekali lagi, secara konstruk, ya, menganalisis tiap bagian dari pernyataan di stimulus, oke, ada kegiatannya. Tapi ketika menampilkan jadi soal, apakah soalnya sudah betul, gitu aja dulu. Oke, saya buka dulu ya. Coba perhatikan F, ya. Ini asumsi saya, kalian sudah tahu ya, sudah tahu bagian-bagian. D itu A itu apa, B apa, D apa, G apa, H apa, bahkan DA itu apa, CE, CF itu apa, BE itu apa, itu asumsi saya sudah tahu, karena ini multi konsep, ya. Sudah dipahami dengan baik bagian-bagiannya. Namanya menganalisis bagian. Oke, saya lingkari F dengan G. Apakah F dan J ini titik yang sama? Coba Nurul Humaida. Apakah E dan J, F dan J ini titik yang sama? Halo? Nurul Semelek. Ayo, ada yang ingin komentar? Ainaya, apakah F dan J ini titik yang sama? Tidak, Bapak Ibu. Oke, bagus. Tidak. Kalian membuat soal harus yakin F dan J ini bukan titik yang sama. Karena secara kondisi ini 1 ATM, ini 0 ATM, beda. Jadi secara konstruksi soal ini titik-titik itu menunjukkan kondisi yang berbeda, apalagi diberi lambang yang berbeda. Walaupun mungkin ya Pak, E itu menunjukkan ke J, tidak boleh. Apalagi kemudian di soalnya titik J adalah, nah, diubah jadi C kecil, nggak ada di sini J kecil itu. Padahal maunya penulis, ini J itu menunjukkan suhu pada saat F. Padahal titik F di sini ibarat koordinat, ada tekanan 1 atmosfer dan suhu pada saat derajat Celcius, bukan yang berbeda. Artinya kalau ditulis begini, F dan J itu berbeda. Berbeda kondisi tekanan walaupun berada di titik yang sama. Jelas tidak mungkin satu zat yang sama, ini salah konsep ya. Satu zat yang sama, tekanannya beda tapi suhunya sama. Padahal maunya J ini menunjukkan F. Kenapa tidak menunjukkan F saja? Kecuali pada suhu. Pada suhu F, suhunya sebanyak J derajat Celcius. Jangan pakai lambang yang sama.
hati-hati kalau membuat soal ini benar, menganalisis setiap bagian, kemudian kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, tentukan apa yang terjadi. Ya, walaupun mudah di pilihan A, B, C, D, jawabannya benar, titik didih larutan akan bertambah dibanding sebelumnya. Ya, tapi ini tidak menunjukkan bagaimana proses itu. Ya. Jadi ini menjadi kurang pas. Ya, jawabannya benar, tapi konsepnya tidak relevan dengan apa yang ditampilkan. Jadi ini yang hati-hati kalau buat soal, maksudnya benar, beberapa konsep ditampilkan, menganalisis tiap bagian, tetapi pertanyaannya konsentrasi. Mestinya konsentrasinya, pertanyaannya ya erat dengan yang ada variabel yang ada, yaitu atmosfer atau terkait dengan derajat Celcius, itu baru benar. Sementara pertanyaannya adalah titik didih larutan, oke, yang dikaitkan dengan konsentrasi. Ini menjadi Joko Sembung ini. Walaupun bisa dihitung, tapi dalam konteks ini tidak pas. Jadi hati-hati dalam hubungan antar hal, itu mesti ada benda di samping menunjukkan titik-titik. Ini ya, jadi ini juga salah. Ya. E dan J ini kalau dikonfirmasikan kondisi yang sama, ini juga menjadi sesuatu yang salah. Benar secara struktur, tapi salah secara konsep. Ini saya pakai contoh salah dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Kak. Oke. Terima kasih. Jadi ini hati-hati nanti kalau buat soal. Menurut saya Anda harus paham ini pokoknya. Karena nanti molor urusan nanti ya. Dan yang kedua, ini yang saya sebutkan minggu yang lalu, menyimpulkan hasil analisis dari bagian-bagian pernyataan pada stimulus berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Sedangkan kalau organizing itu membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan, persamaan, dan relevansi. Jadi ini lebih simpel secara ini sama-sama membuat kesimpulan, tapi ini lebih simpel. Jadi gampangnya secara langsung yang nampak. Ini kalau kita ikuti Brughat, ya, tafsirnya macam ini, seperti sudah saya sampaikan ini T2, diketahui unsur X, Y, Z merupakan unsur periode 3. Ya, ini sebagai penanda bahwa ini satu bagian, jadi konsepnya hanya satu konsep. Ya. Terus berikut merupakan data hasil reaksi dari ketiga unsur sebagai berikut. Ya. Pastinya kalau ini unsur bukan disebut unsur periode 3, tapi seandainya unsur itu misalkan membentuk kaitan masing-masing berbeda satu periode, ya, berbeda dengan satu golongan, maka ini bisa menurut tafsir berbeda. Tapi kita, mengapa ini tidak terlalu kompleks, saya sebutkan tadi, karena sudah ada dibatasi di sini. Bahwa EGZ itu unsur periode 3, sudah titik. Nah, tambahan konsep berikutnya apa? Yang pertama, X dapat larut, ya, X dapat larut dalam HCl. Ya, coba saya ortorek dulu. Unsur EGZ ini periode ketiga, sudah titik. Ini pembatasnya dalam soalnya. Nah, kemudian detail bagian-bagiannya itu ada di nomor 1. Nah, kalau kalian misalnya mengubah soal ini X nomor sekian, Y sekian, Z sekian, yang masing-masing berbeda periode, ya, satu sebelah kiri, sebelah kanan, satu di bawahnya, itu sudah berbeda lagi ya, komplekan soalnya. Maka unsur X dapat larut dalam HCl sebagai NaOH. Jadi sudah bisa memperkirakan ini unsur apa. Karena periode 3 sebelah kiri logam, non-logam, semi logam, yang kanan itu unsur non-logam. Ya, berarti X-nya logam. Y dapat berhasil membebaskan hidrogen. Nah, sudah. Logam dengan air membebaskan
hidrogen H2 dengan unsur Z tidak bereaksi, tetapi oksidanya dapat, nah ini. Sedangkan pertanyaannya adalah dari yang sifat reduktor. Berarti pertanyaan reduktor ini terkait dengan pernyataan X di reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Maka tidak boleh soal ini 1, 2, 3 ini reaksinya berbeda-beda. Jadi sebetulnya di sini hanya menjelaskan ini sifat unsur periode 3 sebagai reduktor. Tidak boleh, saya karena pernah menjumpai soal macam-macam, cuman saya tahu bahwa soal ini yang nulis nggak benar. Nah, nggak benar karena ada soal ini yang kemudian dimodifikasi, mungkin si mau reduktor kok dibuat jadi oksidator dari sifat macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Maka ini kalau kita tetap pada pakemnya, ini hanya setiap bagian-bagian yang tidak kalau mau kompleks ada di sini. Ya, di organizing tetap dalam kerangka C4. Tapi kalau ini berarti intinya unsur periode 3 yang bersifat reduktor. Jadi nomor 1, 2, 3 ini semua logam unsur IZ sebagai reduktor, cuman bentuknya berbeda. Kita yang bedakan berarti logam di sebelah kiri, ya, semi logam di tengah dan non logam di sebelah kanan. Bukan semi logam ya, tapi yang bersifat asam dan basa gitu ya. Nah, sehingga urutannya, maka soal ini sebetulnya masuk kategori soal yang mudah. Nah, coba perhatikan baik-baik ya kriteria dari soal semacam ini. Kalian harus paham ya, sekali lagi tidak boleh kemudian sifat reduktor data 1, 2, 3-nya loncat-loncat, bukan reaksi ketika XYZ tidak sebagai reduktor. Kalau misalkan urutan sifat elektronegativitas, maka tuliskan data di 1, 2, 3 ini dengan kata-kata sebagai sifat elektronegativitas. Mau menyebut sifat yang lain, jadi ini hanya dua konsep sebetulnya, ya, bagaimana urutan di unsur periode 3 dan sifat reduktor. Sehingga betul-betul ini mengikuti hasil analisis tiap bagiannya. Oke, nanti saya tunggu. Nanti sebenarnya mudah mau bikin saya buat begini dalam konteks yang sama, tidak diubah-ubah. Anda jadi guru yang baik nanti. Tapi kalau mau menambah kompleksitas, ya, tidak menyebut periode 3, tapi mungkin X unsur ini diberi nomor ya, diberi nomor, Y ya diberi nomor, Z diberi nomor. Cuman X letaknya di bawah Y, X terletak di bawah Y, ya otomatis Z-nya terletak, tapi ini di bawah persis ya, atau di sebelah kiri, itu akan lebih menarik, akan lebih rumit. Sedangkan Z-nya diletakkan di kanan atas, ya di satu baris ya. Jadi kalau mungkin lebih rumit, X diletakkan di bawah sebelah kiri Y, Z itu di sebelah kanan satu ya, atau mungkin non logam di periode berikutnya. Itu akan jauh lebih rumit, berarti dia akan melihat apa perbedaan golongan dan apa perbedaan periode, sifat periodik ya. Jadi perbedaan golongan periode, walaupun dengan soal yang sama saya jamin ini jauh lebih kompleks, lebih sulit gitu. Tapi karena kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Burkhardt ya di bagian ini, ya harusnya levelnya macam ini. Paham ya? Mengulang lagi saja ini juga perlu effort ya. Oh, ternyata begini, begitu. Cukup? Oke. Kalau cukup, saya beralih ke penjelasan saya berikutnya. Ini masih C4 ya. Masih C4. Mengaitkan ya, mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis
berdasarkan perbedaan dan persamaan atau relevansinya. Mengaitkan hubungan. Kalau yang kedua, membuat kesimpulan. Jadi sama, jadi kalau tadi mengaitkan hubungan simpel saja, ya naik level dari C2 ke C4 yang pertama. Kalau ingin lebih kompleks lagi, mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis. Nah, itu akan menjadi berbeda nanti. Oke, kita lihat yang ketiga, saya sebut dengan T3. Coba kita lihat masih dalam konteks yang sama tentang zat terlarut dan zat pelarut. Ya, zat terlarut dan zat pelarut. Berdasarkan gambar di atas, besarnya tekanan uap larutan secara berurutan dari tekanan uap larutan yang paling kecil adalah dengan keterangan yang terang ini zat pelarut, yang ini zat terlarut. Nah, mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis berdasarkan perbedaan dan persamaan. Mengaitkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara banyaknya zat terlarut. Cuman kalau soal ini benar, jumlah zat terlarut harus sama. Yang berbeda variabelnya adalah zat terlarut. Sehingga ada persamaannya. Ini seandainya ini benar ya. Mestinya buat begini nggak ada masalah. Misalkan ini saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 putih ya, dengan 1 hitam. Yang kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kurang 1. Ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitamnya 3. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitamnya 4. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitamnya 5. Ini kalau yang pertama kita buat 10, 10, 9, 8, 7, 6 putihnya. Tapi hitamnya zat larutnya banyak. Ini kalau kita lihat secara kuantitatif begitu ya. Mestinya ini volumenya beda karena yang kiri zat pelarutnya lebih banyak dibanding yang sebelah kanan berurutan. Sedangkan zat terlarutnya itu lebih banyak ya berurutan. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu membandingkannya begitu. Zat pelarutnya lebih dari kiri ke kanan semakin sedikit. Sedangkan dari kiri ke kanan zat pelarutnya semakin banyak. Sudah ada 2 variabel. Padahal kalau soal ini saya buat menjadi soal normal, maka hanya muncul satu variabel 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlah pelarutnya sama, tapi yang kita bedakan zat terlarut. Kira-kira ada nggak bedanya? Kalau misalkan saya buat putih-putihnya sama, pelarutnya dari larutan 1, 2, 3, 4, 5 sama, kemudian zat terlarutnya beda. Ada tanggapan? Ayo pahami konsep dengan baik ya.
Ayo rek, di komen. Saya tidak memerlukan jawaban, saya juga belum tahu apakah jawaban A, B, C, D, E ini ada yang benar atau malah salah semuanya. Coba kita diskusikan, perhatikan ini jumlah zat pelarut ya, putih-putih berbeda dari kiri ke kanan, dan jumlah zat pelarut dan zat pelarut. Jadi kalau pelarutnya dari kiri ke kanan semakin kecil, dengan jumlah zat pelarut dari kiri ke kanan semakin besar. Pertanyaan saya, apakah ada bedanya kalau jumlah zat pelarut sebelah kiri ke kanan saya buat sama besar? Ayo kita omong-omongan. Ini misalnya instrumen ya, saya itu sekali lagi lebih suka saya kalau Anda memahami dengan baik ya. C4, C5, C6 itu, C1 kemarin. Udah nggak yang neko-neko dulu, nanti ditambahi. Insya Allah semesternya cukup kok menghabiskan itu. Daripada sampai di tahap awal, apa ya ini nggak paham ya. Sedih saya terus terang ketika ketemu PPG itu. Tidak tahu, saya berikan contoh soal ini. Coba perhatikan baik-baik tadi. Kalau kita kaitkan tekanan pelarut ya, tekanan pelarut misalnya antara, misalkan saya punya toples, saya isi dengan air 1 liter. Toples kedua saya isi dengan air, toples ini volumenya katakanlah sama ya. Saya punya toples 1,5 liter, atau ini saya punya botol ini ya. Nah, saya punya botol aqua. Saya punya botol aqua isinya 1,5 liter. Ketika berisi 1 liter, ya, dan ketika berisi dengan 0,5 liter, apakah tekanan uapnya sama? Dulu ketika ujian saya ingat saya kejar itu nggak bisa jawab mahasiswanya. Ya, menurut Anda, satu botol aqua 1,5 liter saya isi dengan air yang satunya 50 atau 500 ml atau 0,5 liter, botol satunya saya isi dengan air 1000 ml atau 1 liter. Apakah tekanan uap larutan di situ, mohon maaf, tekanan uap pelarut apakah sama di botol yang volumenya setengah tadi ya, berisi 0,5 liter air dan 1 liter air? Coba Iswatul Mukaromah. Iswatul masih stay tune? Iya, Bapak. Gimana Iswatul? Tekanan uap P0 untuk 1 botol air tadi saya tutup rapat, yang isinya 0,5 liter air dengan 1 liter air, apakah sama tekanan uapnya? Tidak, Pak. Tidak sama. Kenapa tidak? Karena tekanan uap dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut, sehingga ketika semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Enggak, ini konteksnya cuma botol aqua saya isi air doang. Nah, kalau iya, Pak. air kan P0 berarti tekanan uap air saja, tekanan uap air murni P0. Oke, itu kalau larutan tadi ya. Ada yang bisa berpendapat, jadi buat soal kayak tadi, saya biasanya kalau ngecek ya pakai soal ya. Waduh, pernah menjadi penyelia ya. Penyelia untuk pembuatan soal. Terakhir saya di Madiun, itu lomba bidang studi juga begitu. Kemudian penyusunan soal nasional,
itu juga sama ya, mencermati, berdiskusi dengan gurunya. Ya, kalau soalnya hanya nyontoh ketahuan, itu tidak paham konsepnya. Ada yang bisa berpendapat kalau air, ya, botol aqua, saya tutup. Oke, Ilham, silakan. Jawaban dari Deva, Pak. Oh, David. Jawabannya sama. Jika tidak ada zat terlarutnya, jadinya cuma ada zat pelarutnya. Sama ya. Apa saja Iya, apa yang mempengaruhi lepasnya air di dalam udara ya, ke udara, karena itu konsepnya adalah lepasnya air sebagai pelarut ya ke udara luar. Ingat tadi, ya saya belum menjawab betul Deva ya. Ingat tadi botol itu punya luas permukaan yang sama. Nah, partikel pelarut berjajar-jajar, maka berapa banyak yang lepas itu dipengaruhi oleh uap air ya yang bisa naik dari ya P0-nya dari apa? Fase cairnya menuju ke fase gasnya. Ingat di dalam botol berarti tekanannya sama. Di dalam sekitar suhunya juga sama. Maka besarnya P0 secara teori juga sama. Jadi P0 itu ya besarnya ya sama. Ya. Karena fungsinya adalah fungsi temperatur. Oke, lakbal luas permukaannya juga sama. Betul ya Deva ya, bagus. Jadi sebetulnya soal yang saya sebutkan tadi menjadi soal ekstrim, mestinya siswanya langsung paham. Ya, ini maksud saya yang kompleks ini menjadi berbeda. Jadi perhatikan contoh ini sekali lagi. Kalau titik-titik putih pelarutnya saya buat sama, itu dia akan naik menjadi T2 saja, menjadi C2 yang pertama. Satu konsep saja, ya. Karena pelarut ya di sini tekanan uap pelarutnya P0-nya sama. Tapi ketika diberikan volume pelarut yang berbeda, nah, pelarut yang berbeda artinya masing-masing volumenya berbeda. Kalau tidak dipahami dengan baik, ini akan menimbulkan konsekuensi menyebut harga P0 yang berbeda. Berarti sudah dua konsep berturutan. Ditambah lagi dengan konsep zat terlarut di volume yang sama, jumlah pelarut. Jadi ini cuma gambarnya salah. Kalau misalkan ini zat pelarut dengan jumlah yang tidak sama, harusnya tingginya tidak sama. Soal ini lebih. Jadi soal ini juga salah. Ya, berarti soal nasional ini, soal ujian nasional. Di soal ini juga salah. Harusnya kalau menyebut pelarut dengan jumlah yang berbeda, tingginya juga berbeda. Kalau enggak, soal ini salah konsep ini. Ini saya ambil sengaja begitu, tapi untuk kalian pelajari ya, untuk kalian pahami. Sehingga nanti kalau saya buat soal tidak salah lagi ya, harus seluruh aspek digambarkan. Namanya aspek makroskopis ke aspek mikroskopis. Harusnya tingginya berbeda karena jumlah pelarutnya berbeda, zat pelarutnya. Jadi ekstrim sekali, sudah pelarutnya sedikit, zat pelarutnya banyak. Ya, otomatis ya tekanan uap pelarut yang naik juga akan berkurang. Itu secara teori begitu. Sehingga kalau dihitung yang paling kecil dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Ya ini kita masih balik lagi ya. Jadi hati-hati. Kalau saya buat sama, ini naik menjadi T2. Bukan naik, tapi turun kasta ya. Menjadi tipe kedua, yaitu differentiating.
Dan soalnya sama persis kayak gambar tadi ya. Kalau cuman menunjukin tadi ke C2, diubah sedikit jadi C41 ya. Dinaikkan komponennya jadi C42 untuk soal yang sama. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya lanjut dengan bagian berikutnya. C4 yang kedua, C42.2. C42.2, betul. Membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan, persamaan, atau relevansi ya dari pernyataan yang dianalisis. Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh berikutnya, T4. Ya. Saya ulang, membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan, persamaan, atau relevansi. Jadi perbedaan, persamaan, relevansi, kalau diungkapkan saja jadi C41, kalau kemudian disimpulkan dari C42.2. Ya. Satu protein terbentuk melalui polimerisasi asam amino yang jumlahnya sangat banyak. Unsur utama penyusun protein adalah CHON. Ada juga protein yang mengandung belerang, SP, dan juga fenil. Untuk mengetahui kandungan asam amino dan protein dapat dilakukan uji makanan, tes buret, santu protein, dan uji belerang. Oke, apa kemarin maksud dari sini? Wadah, pertanyaan bisa dihilangkan, Pak. Apa fungsi kemarin kalau tidak dihilangkan? Loh, lali. Menjadi kontekstual. Jadi kalaupun seandainya ini dihilangkan, nggak ada masalah ya. Ini dihilangkan nggak ada masalah. Artinya kemarin saya bisa menambah kompleksitas soal. Ya. Tapi ini apakah menolong? Kalau jawabannya sudah mengurangi seperti contoh saya yang kemarin, maka kita hanya fokus di satu konsep. Gitu. Sehingga perhatikan contohnya, satu bahan makanan diuji dengan reaksi buret menghasilkan warna ungu. Oke, konsep pertama. Ini berarti sampai harus berpikir, ungu itu menghasilkan apa? Nah, apa bedanya kalau misalkan diuji dengan reaksi timbal hingga membentuk hitam? Berarti ini kita melihat ada persamaan, ada perbedaan. Nah, kalau kita punya ini ya, mungkin kita akan menjadi berpikir apa sih untuk menguji CHON itu ya. Jadi kalau misalkan saya hapus. Nah, oke. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara menguji protein yang mengandung CHON, S dan P. Jadi di dalam pikiran kita sudah akan menata ya kira-kira apa ya uji yang sesuai. Ya, kemudian disajikan fakta nomor 1 dan 2. Maka kalau satu jenis makanan bisa diuji dengan 2 uji, 3 uji, 4 uji, misalnya, ya, mesti cara berpikir, jadi bukan faktanya, tapi cara berpikir kita, anak-anak nanti akan diajari apa ya. Itu. Atau katakanlah mereka harus menguasai konsep apa di sini. Nah, baru kemudian disimpulkan, beda dengan yang atas, ya tidak menyimpulkan, tapi faktanya dimaknai. Kalau gini apa ya? Ini gambar ini maksudnya apa ya satu persatu. Kalau ini mengerucut ke satu, kalau ini positif, hasilnya apa?
N-nya ketemu ini. Dalam bentuk pilihan jawaban, yang ini protein, zatnya protein, karbohidrat, ikatannya ini, kandungannya ini. Ya, kalau saya perkecil, keluar ini. Wah, bentar, kok gak nyambung. Saya belum menerbitkan ini ya. Belum sempat ini, sudah saya buat dalam bentuk buku, tapi sampai hari ini belum sempat menerbitkan. Nah, ini dia. Sudah dalam bentuk Word ya. Nah, perhatikan bagian-bagian. Jadi, pembeda itu bisa muncul di dalam stem soal, bisa muncul di dalam option. Kemarin ya, di dalam option. Sehingga soal ini berkategori itu dilihat dari perbedaan persamaan juga ada di dalam option. Jadi meng-cross-check apa yang muncul dari bagian ini, ya kemudian menghasilkan warna ungu, menghasilkan warna hitam, ya, menghasilkan warna ungu, dan menghasilkan warna hitam ketika diuji dengan ujinya masing-masing. Nah, kalau begitu apa? Jadi di sini ada perbedaan, ada persamaan, mencocokkan. Ya. Kemudian baru ditarik sebuah kesimpulan, zatnya apakah protein atau karbohidrat. Nah, karena itu tadi saya pancing ada unsur C, ya, H, O, N, dan seterusnya. Ini biar muncul di sana. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi variasi yang ditanyakan perbedaan, persamaan, ya, atau hubungan di antara perbedaan dan persamaan itu bisa dilihat ada di dalam soal, ya, ada di dalam stimulus, juga bisa ada di dalam option. Jadi ketika mengkontrol soal, Anda betul-betul paham di situ. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau waktunya kurang 10 menit ya tidak saya habiskan, mungkin yang mau pindah ruang. Satu soal lagi terakhir C43 ya. Cukup? Clear? Tahu bedanya masing-masing sekarang? Ragu-ragu biasanya. Nanti kalau udah buat soal sendiri, udah kita cross-check, baru kelihatan kalau Anda bingung. Yakin saya. Nah, kalau sudah begini masih mantuk-mantuk ya, karena bertahun-tahun saya ngajar mata kuliah ini, begitu biasanya. Masih mantuk-mantuk, tapi baru tahu dan bingung. Ya sambil saya pakai begini, nanti sambil saya cross-check ya kalau ada salah, sehingga nanti ketika saya tulis jadi buku nanti, sudah bagus ya. Yes, kalau sing takon Jul terakhir. Nah, terakhir menelaah satu bagian saja. Nah, C6, C43 menelaah bagian-bagian dari setiap pernyataan dan stimulus untuk menemukan informasi tersirat, ya, atau sudut pandang yang berbeda atau tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi ini apa yang tertulis dalam stimulus, dalam pertanyaan, jawabannya adalah apa yang tersirat dari stimulus itu.
tidak lengkap. Coba kita lihat ini. Saya perkecil. Nah, gimana lagi? Nah, oke. Nah, ini cerita agak panjang, memang biasanya kemarin saya buat contoh yang lebih simpel ya. Di bagian awal kemarin nunjukin ini bedanya. Tapi sekarang lihat contoh ini. Air murni punya pH 7. Bla 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 bla, silahkan dibaca. Sekarang pertanyaannya, ya, mengapa pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan oksida sulfur dan oksida nitrogen yang akan membentuk hujan asam yang mengandung asam sulfat dan asam nitrat? Ya, kadang-kadang kita perlu memberikan pengantar begini, ya. Ini kalau saya hilangkan, memang sudah masih bisa dijawab ya. Tadi karena tadi mengkontekstualkan, alasannya begitu, dan itu boleh ya. Tapi harus betul-betul kontekstual ya, tidak sekedar diberikan bacaan, karena nanti beberapa clue dari pemahaman itu bisa diperoleh dari bacaannya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kemarin seperti yang terlihat, tapi pertanyaannya kok tidak begitu ya. Nah, kalau kemarin misalkan dengan asam pertanyaan bagaimana, nah itu sudah berbeda. Seperti contoh saya yang kemarin. Oke. Demikian yang saya sampaikan ya, masih kembali ke C4. Insyaallah pertemuan berikutnya ini bisa saya habiskan pada minggu depan. Itu tentang C5 dan C6 yang saya yakin ini saya ambil dari bukunya Brughat ya. Halaman 42 ya, halaman 5 sampai 42. Ini yang ada keterangan semacam ini ya. C4, C5 dan C6. Jadi masing-masing ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tipe soal C4, C5 ini ya, sampai producing di sini. Oke. Harapan saya sampaikan berulang pelan ini semoga menjadi lebih paham. Oke, selamat mengerjakan soal di kelompok masing-masing sehingga punya gambaran utuh. Setelah minggu depan saya masih C5, C6, nanti C pertemuan berikutnya saya buka tanya jawab ya untuk soal sudah dikerjakan, soal C1 sampai C6-nya. Harapan saya paham, setiap mata kuliah ini saya perpanjang di situ. Ya, harapan saya Anda memahami dengan baik. Oke, jadi selamat melanjutkan langkah berikutnya, karena 9.50 itu habis, ganti jam, Anda pindah ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.